Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu malam membuat sejumlah kawasan dan ruas jalan protokol di Jakarta terendam banjir. Kondisi ini membuat sejumlah kendaraan mengalami mogok. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, Minggu 8 Maret 2026. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Tentunya sejumlah informasi akan kami hadirkan hari ini saudara. Di antaranya tadi juga sudah disebutkan dalam headline Bremana dan juga saudara, yakni soal hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah dan membuat sejumlah titik tergenang banjir. Jadi pagi-pagi ini sudah gloomy ya, mungkin dari sahur tadi ini kalau di tempat saya di Tangsel ini udah hujan ya, gerimis agak deres gitu ya. Berangkat, aduh gimana ini? Ada malas-malasnya dikit. Malas-malasnya dikit, cuman gimana kita mau siaran gitu ya. Tapi kalau di tempatnya Okta gimana? Iya sama, hujan juga. Terus juga tadi di beberapa titik, tadi pas berangkat juga lewat Pondok Indah itu lumayan deres. Makanya harus hati-hati juga karena tadi kalau yang saya lewati ada beberapa yang jalanannya berlubang begitu ya, jadi memang harus berhati-hati, tidak hanya hati-hati soal cuacanya tapi juga ketika di jalan antisipasi ada jalan berlubang, jadi jangan ngebut-ngebut ya. Dan untuk Anda yang lagi berada di rumah, lagi istirahat, santai-santai ya kan, menikmati cuaca hujan dingin sambil nonton kita aja. Sambil nonton kita aja. Dan tadi seperti Okta bilang juga beberapa wilayah ini tergenang banjir. Kita akan mulai saudara dari berita pertama, ini banjir yang terjadi di DI Panjaitan di mana hujan deras yang mengguyur sejak kemarin malam ini membuat akses jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur terendam banjir pada Minggu dini hari. Banjir setinggi 30 hingga 60 cm merendam jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan terpaksa melaju perlahan, bahkan beberapa sepeda motor mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat drainase tidak mampu menampung debit air. Petugas pun mengerahkan 3 pompa portabel untuk menyedot genangan air di lokasi. Banjir juga merendam jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Kondisi ini membuat sejumlah kendaraan, baik motor maupun mobil yang nekat melintas, mogok. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore dan membuat permukaan Kali Cengkareng meluap. Pengguna jalan yang melintas di ruas jalan Daan Mogot diimbau untuk mengutamakan keselamatan dan disarankan memilih jalur yang lebih aman. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat menerobos banjir setinggi 40 cm di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir terjadi akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 pun mogok karena nekat menerobos banjir. Dan arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro mengalami kemacetan hingga 1 km. Berikutnya saudara, 3 rumah di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu siang terbakar. 1 orang terluka akibat kebakaran ini. Asap tebal mengepul di Jalan Pisangan Lama 3, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat kebakaran terjadi, 1 orang warga mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas salah satu rumah. Pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sebuah truk kontainer tersangkut di underpass Jalan Pramuka, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Pengemudi nekat melintas tanpa memperhitungkan ketinggian kendaraan hingga muatan kontainer tersangkut. Di bawah terowongan
dengan apa nih, pramuka ya. Wah, nyangkut tuh. Parah, truk tronton nyangkut tuh. Ini ada kontainer. Truk kontainer ini sempat tersangkut selama beberapa jam hingga menutup sebagian ruas jalan raya Pramuka menuju ke kawasan Matraman. Anggota Polsek Matraman dan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur langsung mengevakuasi truk kontainer dari kolong underpass. Truk ditarik mundur menggunakan truk lain agar bisa dievakuasi petugas. Akibatnya sempat terjadi kemacetan dari arah Pemuda menuju Matraman karena kendaraan hanya bisa menggunakan sebagian ruas jalan. Ternyata tidak muat, dipaksakan saja sehingga nyangkut di tengah. Ya untung tadi ada kendaraan kren LRT dimintai tolong untuk menarik ke belakang. Sorotan lain, Saudara. Polda Metro Jaya menahan dokter sekaligus influencer Richard Lee tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Polisi menyebut Richard Lee ditahan karena dinilai tindakannya menghambat penyidikan. Dokter sekaligus influencer Richard Lee resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak Jumat malam 6 Maret 2026. Penahanan dilakukan setelah Richard Lee diperiksa selama 4 jam sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Dalam pemeriksaan, Richard Lee dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik. Polisi menyebut Richard Lee ditahan karena dinilai tindakannya menghambat penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis bilang, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Dan justru pada hari tersebut, tersangka diketahui melakukan live pada akun TikTok. Richard Lee sebelumnya telah diperiksa di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada 7 Januari dan 19 Februari 2026. Richard Lee mengklaim semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur, sehingga tak membahayakan keselamatan pengguna. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025 dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Kasus ini bermula dari laporan Samira Faranas atau dokter detektif yang menyebut produk kecantikan Richard Lee overclaim atau penipuan kandungan bahan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi mancanegara, Saudara, Korps Garda Revolusi merilis rekaman menunjukkan serangan gelombang ke-22. Serangan ini menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan juga Israel di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik dan rudal supersonik Fatah dan Khaibar. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu pekan lalu. Teheran merespons dengan menyerang aset Israel dan Amerika Serikat di sejumlah negara di wilayah Teluk Arab. Militer Israel merilis video menunjukkan serangan terhadap sebuah bunker pada Jumat lalu. AS mengklaim bunker tersebut diduga milik pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Militer Israel menyatakan bunker itu terletak di bawah kompleks kepemimpinan rezim di pusat Teheran dan membentang di beberapa jalan area pusat kota. AS menambahkan sekitar 50 jet tempur Angkatan Udara Israel menyerang bunker tersebut. Sebelumnya, pemerintah Iran mengkonfirmasi Ali Khamenei tewas pada usia 86 tahun pada pekan lalu. AS mengklaim Khamenei tewas sebelum dapat menggunakan bunker tersebut. Komando Pusat Amerika merilis rekaman terbaru yang menunjukkan pasukannya menyerang target militer Iran. Dalam unggahannya, Amerika mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target pada minggu pertama operasi.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mendesak Indonesia menagih perdamaian konflik Iran dengan Israel dan AS kepada Board of Peace, jika juga meminta Indonesia tegas berpihak kepada Iran sebagai negara korban serangan. JK menilai Indonesia mesti berani menagih solusi perdamaian kepada Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika Indonesia tak bersikap tegas, JK mempertanyakan fungsi keanggotaan dalam Board of Peace. JK bilang sikap netral Indonesia bisa berdampak pada hubungan diplomatik dengan negara-negara dengan mayoritas Muslim. Indonesia anggota daripada Board of Peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih atau dibuat Trump agar memanfaatkan Board of Peace ini untuk mengatasi kericuan ini semua, perang ini. Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau ini saya tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu. Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar. Pertamina memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam jumlah aman selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Informasinya hadir usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang pejabat DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan pejabat DKI Jakarta mudik lebaran menggunakan mobil dinas. Pramono menyebut akan dikenakan sanksi berat bagi pejabat DKI Jakarta yang menggunakan mobil dinas. Yang berkaitan dengan mobil dinas untuk mudik saya tidak izinkan. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat. Jadi untuk mobil dinas bagi para pejabat DKI Jakarta sama sekali tidak diizinkan. PT Pertamina memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam jumlah aman selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Monitoring pasokan terus dilakukan dari hulu hingga SPBU. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron bilang Pertamina melaksanakan langkah penguatan pasokan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Melalui sistem monitoring yang ketat, Pertamina siap menyalurkan BBM dan LPG hingga ke masyarakat. Baron menegaskan Pertamina memiliki jumlah cadangan BBM dan LPG yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. PT Pertamina Persero dalam menjaga ketahanan energi nasional melaksanakan build up stock untuk BBM dan LPG untuk melayani di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini. Kami bisa menyampaikan bahwa stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan siap menyalurkan kepada seluruh masyarakat. Hal ini kami bisa lakukan karena kami memiliki sarana monitoring yang kuat, yaitu kami sebut dengan Pertamina Digital Hub, yang akan memonitor pergerakan dari hulu sampai dengan hilir, sampai dengan ke SPBU di dalam proses Ramadan dan Idul Fitri ini. Kami berharap dengan upaya yang kami lakukan ini, ketahanan energi nasional bisa tercapai dan masyarakat bisa menikmati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan baik. Terima kasih. Informasi lainnya, Saudara, Ramadan Jazz Festival kembali digelar di Masjid Cutmutia Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah musisi tanah air seperti Salma Salsabil dan Kunto Aji akan tampil dalam acara ini. Ramadan Jazz Festival tahun ini mengangkat tema Harmoni Pulihkan Negeri. Penjualan tiket festival didonasikan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid di Sumatera Barat dan penanaman pohon di wilayah terdampak bencana. Kita mengadakan Ramadan Jazz Festival
Salah satunya adalah untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, lebih tepatnya. Jadi 100% hasil dari penjualan tiket akan kita salurkan untuk pembangunan masjid dan wakaf pohon di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang pencetus acara ini memang acaranya di pelataran masjid karena jadi satu-satunya festival musik jazz yang ada di masjid di bulan Ramadan. Musisi tanah air Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu petang. Duka atas kepergian Vidi Aldiano dirasakan banyak pihak, termasuk para penggemar dan rekan sesama musisi. Suasana duka menyelimuti rumah duka Vidi Aldiano di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya. Pelayat terlihat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Media sosial pun ramai dengan ucapan duka yang datang dari rekan sesama artis dan musisi, termasuk dari Deddy Corbuzier, Melly Goeslaw, dan Isyana Sarasvati. Sejumlah rekan sesama musisi mengenang sosok Vidi sebagai pribadi yang baik dan penuh semangat, serta selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Baik, jiwa yang tulus, energinya selalu positif, dan aku nggak dapat kesempatan terlalu banyak mengenal Kak Vidi, tapi di beberapa kali kita bertemu aku bisa rasain Kak Vidi orang yang baik. Jadi hari ini ya Kak Vidi udah beristirahat dengan tenang. Semangat luar biasa. Terus ceria, terus senyum, terus bikin teman-teman tertawa ya. Yang paling diingat apa sih dari Vidi, dari menurut Vidi sendiri? Ketika dia datang, suasana menjadi ceria. Ketika dia pergi, suasana jadi redup kembali. Itu yang hebat. Dikenang sebagai musisi yang penuh dengan keceriaan, Vidi tetap berkarya sebagai seniman dan menunjukkan semangat hidupnya dan dedikasinya kepada penggemar. Semasa hidupnya, Vidi Aldiano dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu. Nama Vidi Aldiano mulai dikenal publik setelah merilis album debut Pelangi di Malam Hari pada tahun 2008. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu yang populer di kalangan penggemar musik pop Indonesia, seperti Nuansa Bening, Status Palsu, Cemburu Menguras Hati, dan Cinta Jangan Kau Pergi. Kesuksesan album ini mengantarkan Vidi sebagai salah satu penyanyi pop muda yang mulai diperhitungkan di industri musik tanah air. Sepanjang karirnya, Vidi Aldiano pun meraih sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai artis pria terfavorit MTV Indonesia Awards 2009 dan penyanyi pria favorit Indonesia Kids Choice Awards 2011. Perjalanan kesehatan Vidi Aldiano mulai menjadi sorotan pada 2019 ketika ia didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium 3. Sebelum meninggal dunia, Vidi Aldiano sempat memutuskan untuk rehat dari dunia hiburan agar bisa fokus pada penyembuhan dirinya. Tim Liputan, Kompas TV. Imbas perang Amerika, Israel, dan Iran membuat sejumlah jemaah umroh asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Lantas apa upaya pemerintah untuk mengevakuasi jemaah umroh yang tertahan di sana? Kita akan bahas usai jeda berikut. Kondisi Timur Tengah yang masih memanas dampak perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat sejumlah warga negara Indonesia khawatir dan ingin kembali ke Indonesia, khususnya jemaah umroh Indonesia yang masih tertahan. Menurut keterangan salah satu jemaah umroh di Madinah, jika sebagian jemaah umroh tertahan di bandara karena mereka menggunakan maskapai yang tidak terbang langsung ke tujuan, tetapi harus transit dahulu. Namun karena dia bersama rombongan jemaah umroh lainnya menggunakan pesawat terbang langsung ke tujuan atau direct flight, dipastikan aman, tidak ada insiden tertahan atau terhambat. Kalau untuk saya pribadi, karena memang saya dan rombongan itu menggunakan maskapai Saudi Airlines yang direct, jadi baik keberangkatan dari Indonesia ke Jeddah maupun pulang nanti dari Madinah ke Indonesia itu kami direct. Nah untuk teman-teman jamaah lain yang mungkin menggunakan maskapai dengan transit,
itu mungkin ada penyesuaian tersendiri mungkin ya Mbak. Artinya sampai sejauh ini kalau untuk Mbak Nadia dan rombongannya ini tidak ada hambatan ya Mbak ya untuk kepulangan ke tanah air juga masih sesuai jadwal? Iya, insya Allah kemarin setelah saya pastikan di tiket itu juga belum ada pemberitahuan dari pihak maskapai Saudia. Jadi kemungkinan ya masih sesuai jadwal Mbak. Sementara Kementerian Luar Negeri juga menerjunkan tim di Bandara Arab Saudi untuk memantau kondisi jemaah umroh yang tertahan akibat perang di Timur Tengah. Kemlu juga berkoordinasi pada Kemenhaj, termasuk travel untuk menyediakan penginapan dan tiket pulang ke tanah air. Jemaah umroh ini mungkin menjadi perhatian kita juga untuk penanganan WNI jemaah umroh yang stranded. Perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 24 jam, dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia. Perwakilan juga saat ini tengah menjajaki berbagai penerbangan untuk mengupayakan penerbangan tambahan ke wilayah sana. Khusus terkait penanganan jemaah umroh, Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan himbauan untuk penundaan perjalanan ke kawasan Timur Tengah hingga situasi lebih kondusif. Sebelumnya, sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai pada hari Sabtu waktu setempat. Ledakan terjadi di samping area konkurs A bandara. Sejumlah negara seperti Filipina dan Rusia sudah mengevakuasi warganya dari Iran dan sejumlah negara terdampak perang di Timur Tengah. Namun, tantangan evakuasi WNI ini tak mudah, mengingat perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran meluas ke negara Timur Tengah lainnya, sehingga mereka menutup wilayah udara dan membuat rute penerbangan internasional terganggu. Tim Liputan, Kompas TV. Dampak perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sejumlah jemaah umroh Indonesia masih tertahan. Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia bisa membantu kepulangan jemaah yang masih tertahan di sana dan sejumlah wilayah terdampak dan fasilitas apa yang diberikan. Kita bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Ihsan Marsya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Brahimana dan juga pemirsa Kompas TV. Baik, Mas Ihsan, jadi kalau untuk hari ini, hingga hari ini, berapa kemudian jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi dan juga beberapa mungkin wilayah di sekitarnya? Baik, Mas Brahimana, memang informasi berkaitan dengan keberadaan jamaah sejak eskalasi meningkat mulai tanggal 28 Februari lalu, kita mencatat sebanyak berdasarkan data Siskopatul jamaah haji atau jamaah umroh maksud kami yang berada di Arab Saudi sekitar 58.000, dan kita melihat proses kepulangan jamaah mulai dari tanggal 28 hingga hari Sabtu lalu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2026 ini, kami juga menghitung berdasarkan laporan dan pemantauan dari teman-teman dari Satgas Bandara, tim teknis urusan haji dari KJRI Jeddah mencatat sebanyak kurang lebih 17.427 jamaah kita sudah pulang ke tanah air, dan juga memang ada beberapa jamaah kita ratusan yang tercatat masih tertahan menunggu penerbangan. Artinya kita melihat ada jamaah kita yang masih berada di Arab Saudi dalam konteks melaksanakan ibadah umroh dan rangkaian ibadah, ada yang sudah masuk jadwal pemulangan namun ada terkendala sehingga stranded ataupun tertahan di bandara, dan itu sedang kita terus pantau, Mas Bre. Kemudian untuk jemaah yang sudah harusnya pulang tapi sampai sekarang masih tertahan, ini bagaimana kemudian di sana, Mas? Apakah kemudian akomodasinya sudah dipastikan aman atau bagaimana kemudian pemerintah Indonesia memastikan nasib mereka di sana? Nah, kaitan dengan kondisi jamaah kita secara umum di Arab Saudi saat ini terus kami pantau dalam keadaan aman dan terkendali, dan juga pemerintah melalui kantor urusan haji di Jeddah dan juga tentunya terus melakukan monitoring langsung di lapangan baik di area bandara maupun di hotel tempat jamaah menginap. Sebagian jamaah memang mengalami penundaan kepulangan akibat penyesuaian penerbangan di kawasan Timur Tengah seperti
seperti yang tadi disampaikan, dan insya Allah dalam proses pemulangan terus berjalan secara bertahap. Yang kita ketahui proses pemulangan jamaah yang menggunakan penerbangan langsung atau direct flight itu relatif normal dan sesuai dengan jadwal, dan juga nggak menyesuaikan waktu penerbangan jamaah kita, sehingga jumlah jamaah yang menunggu kepulangan juga mulai berkurang hingga saat ini. Tentu yang ingin dipastikan adalah tidak ada jamaah yang tidak terpantau seluruhnya berada dalam pendampingan penyelenggara perjalanan dan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi, Mas Brimana. Kemudian ada juga mungkin beberapa jemaah yang memilih awalnya gitu ya, ini transit itu pesawatnya. Kemudian mereka meminta ataupun ingin bahwa mereka bisa dipulangkan dengan direct flight. Ini bagaimana kemudian dari Kementerian Haji dan Umroh? Apakah kemudian juga sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara perjalanan? Baik, ini yang terus kita bangun bagaimana ikhtiar-ikhtiar untuk mitigasi proses pemulangan jamaah, misalnya yang tadi transit atau tertahan. Kita terus bangun komunikasi bersama teman-teman PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk mitigasi proses kepulangan jamaah. Tentu kita terus memantau bagaimana ketersediaan maskapai, termasuk jamaah-jamaah yang transit. Memang diberikan pilihan tentunya berkaitan dengan proses pemulangan jamaah, apalagi dengan maskapai tadi, maskapai yang misalnya tidak menghentikan operasionalnya, misalnya seperti kemarin beberapa waktu lalu ada Qatar Airways, Etihad dan lain sebagainya. Tentu perlu dicarikan solusinya, termasuk dengan menggunakan maskapai yang direct seperti Saudia, Garuda Indonesia dan juga Lion Air. Dan memang seperti informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di Arab Saudi, hingga hari ini memang sudah ada mulai beberapa maskapai yang tadinya menghentikan operasionalnya sudah mulai secara bertahap untuk beraktivitas dalam proses pengangkutan jamaah ke tanah air, Mas Braimana. Baik, tentunya selain soal penggantian ataupun pengalihan penerbangan, tentunya ada juga mungkin harus jemaah yang extend di hotel, kemudian juga kebutuhan mereka sehari-hari juga kemudian harus dipenuhi. Nah, ini apakah kemudian semua ditanggung oleh jemaah yang tertunda ini, ataukah juga ada peran dari agen perjalanan travel, Mas Ihsan? Betul Mas Brimana, karena memang selama masa menunggu kepulangan yang terus kita pastikan, kita pantau dan juga kita dampingi berkaitan dengan kebutuhan dasar jamaah untuk agar tetap terpenuhi. Karena mayoritas jamaah saat ini masih berada di hotel tempat mereka menginap sebelumnya, baik itu di Mekah maupun di Jeddah. Untuk itu kami terus mendorong, mengingatkan dan juga berkoordinasi bersama penyelenggara perjalanan umroh untuk tetap bertanggung jawab terhadap layanan dasar tadi, akomodasi jamaah, konsumsi dan kebutuhan layanan jamaah selama masa tunggu. Untuk itu pemerintah melalui tim teknis urusan haji di Jeddah juga terus melakukan monitoring, memastikan jamaah mendapatkan pelayanan yang layak. Tadi seperti kita mendengar kutipan yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, kita dibagi beberapa shift selama 24 jam di 2 bandara di Madinah dan juga di Jeddah untuk memastikan koordinasi bersama jamaah dan juga PPU untuk betul-betul memperhatikan layanan bagi jamaah kita yang tadi menunggu proses kepulangan maupun yang tertahan yang berada di hotel-hotel di sekitar Mekah maupun di Jeddah, di sekitar dalam proses menunggu kepulangan. Dan tentu pemerintah juga terus melakukan koordinasi agar persoalan di lapangan dapat terselesaikan dengan baik, Mas Brimana. Berarti untuk biaya ini juga bagaimana nih, tadi belum terjawab nih Mas Ihsan, apakah kemudian dibebankan kepada jemaahnya atau memang ada kemudian bantuan yang diberikan dari Kementerian Haji dan Umroh maupun dari pihak travelnya? Betul, karena memang berkaitan dengan perjalanan ibadah umroh, khususnya bagi jamaah menggunakan travel umroh, memang sepenuhnya selama proses pemberangkatan, pelayanan hingga kepulangan jamaah itu menjadi tanggung jawab PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Tentu dalam konteks dinamika yang terjadi, kita terus mendorong bagaimana komunikasi, koordinasi
terus terjalin kuat antara travel umroh bersama jamaahnya untuk menghadirkan solusi bersama. Tentu pemerintah memastikan layanan akomodasi tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam perjalanan, dalam prosesnya kita juga melihat ada travel yang mengeluarkan biaya mandiri untuk jamaahnya, ada yang kesepakatan bersama jamaah dan juga travel untuk menyisihkan atau menambah biaya untuk memenuhi kebutuhan ataupun layanan dasar selama proses menunggu kepulangan. Itu yang selama ini dalam pemantauan kami prosesnya terus berjalan, dan kami ingin pastikan tentunya dari pemerintah semua layanan ataupun kebutuhan dasar dapat terpenuhi bagi jamaah kita, Mas Brimana. Baik, jadi memang tergantung bagaimana komunikasi antara jemaah dan juga pihak penyelenggara perjalanan seperti itu, Mas Ihsan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, di tengah situasi perang yang masih memanas seperti itu antara Israel, Amerika Serikat dan juga Iran, dan juga masih memanas juga di negara-negara Arab Teluk. Bagaimana kemudian nanti untuk umroh yang baru akan berjalan, atau bagaimana dengan jemaah yang ingin umroh atau sudah membayar biaya umroh ke ke agen perjalanannya? Apakah kemudian umroh masih bisa dilakukan atau seperti apa, Mas Ihsan? Betul, sebelumnya memang sejak eskalasi mulai meningkat di tanggal 1 April kita memang sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, pada calon jamaah umroh untuk mempertimbangkan penundaan berangkat umroh, karena memang ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita mitigasi, perlu kita hadirkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Meski kita mendengar dan menyimak bersama dari otoritas Arab Saudi bahwa situasi terkendali dan relatif aman, dan juga bahkan proses pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah-jamaah dari seluruh Indonesia masih dari seluruh dunia bahkan masih normal. Tentu ini bagian dari langkah-langkah yang perlu dihadirkan oleh pemerintah, langkah kehati-hatian berkomitmen kepada perlindungan dan keselamatan jamaah, sehingga himbauan sampai hingga hari ini masih dalam tahapan agar pertimbangan untuk penundaan bagi jamaah kita dalam melaksanakan ibadah umroh. Tentu pemerintah juga ikut terus berkoordinasi bersama PPIU dan juga stakeholder penyelenggaraan ibadah umroh berkaitan dengan mitigasi-mitigasi yang perlu kita hadirkan. Apakah nanti bagi jamaah yang sudah melakukan pembayaran akomodasi, ada diskusi ataupun komunikasi bersama PPIU dengan mencari solusinya bersama, termasuk kaitan dengan maskapai penerbangan, apakah bisa dilakukan refund atau reschedule, bahkan reroute berkaitan jamaah kita yang hendak menuju ke Arab Saudi. Artinya hingga saat ini kami kembali menyampaikan bahwa himbauan tersebut masih berlangsung, sebagai mana halnya kami dari bersama Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi di kawasan. Jika kondisi sudah dapat dikatakan kondusif dan terkendali, tentu kita bisa mencabut himbauan tersebut. Namun kita terus menunggu bagaimana dan melihat bagaimana situasi ini di kawasan, dan berangkat dari prinsip kehati-hatian dan keselamatan bagi jamaah kita, Mas Bremana. Tapi misalnya jika ada jemaah maupun penyelenggara perjalanan yang tetap kekeh ingin berangkat seperti itu, Mas Ihsan, kemudian syaratnya apa dari pemerintah? Apakah memang harus dipastikan bisa memulangkan kembali jemaah ke Indonesia? Betul, Mas Bremana, memang ini sifatnya imbauan. Memang ada sebagian PPU ataupun travel umroh memahami imbauan ini sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah yang perlu diikuti dan ditaati. Namun ada juga yang menempatkan imbauan ini sebagai hal yang bukan larangan, namun masih ada jamaah kita yang diberangkatkan atau travel umroh yang memberangkatkan jamaah. Namun satu hal yang perlu kita tekankan bahwa teman-teman ataupun PPU travel umroh yang berangkatkan jamaah ataupun yang berangkat secara mandiri tentu harus bisa memastikan bagaimana jamaah yang diberangkatkan sesuai dengan tanggung jawab dari PPU ataupun travel umroh selama dalam pemberangkatan, dapat memastikan proses keberangkatan, pelayanan yang optimal bagi jamaah hingga kepulangan secara jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Jaminan itu yang harus kami tekankan kemarin dalam koordinasi bersama dengan stakeholder, bahwa teman-teman harus bisa memastikan itu, karena memang imbauan ini juga berangkat dari prinsip kehati-hatian berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh pemerintah, dan kita melihat memang hingga hari ini
ini ada teman-teman dari PPU, dari Travel Umroh tetap memberangkatkan jamaah menuju Tanah Suci. Kita juga melihat ada berbagai pertimbangan, baik itu bicara tentang akomodasi yang sudah dipesan jauh-jauh hari di Arab Saudi, dan juga banyak hal berkaitan dengan pertimbangan untuk tetap memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh, Mas Bremana. Baik, kemudian selain umroh tentu saja yang akan dekat ini, Mas Ihsan kalau tidak salah April sudah mulai berangkat ya untuk gelombang pertama haji ya Mas ya. Ini bagaimana kemudian dengan kondisi seperti ini Mas? Apakah kemudian ada potensi ibadah tahun ini, ibadah haji tahun ini bisa terganggu atau mungkin dibatalkan seperti itu? Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tentu persiapan perlu kami sampaikan juga tetap berjalan sesuai rencana, bahkan kita menyebutkan sudah hampir 95% persiapan yang dihadirkan oleh pemerintah, dan untuk itu pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kesiapan layanan dan penyelenggaraan haji. Dan memang tentu kita tidak menutup pintu berkaitan dengan berbagai mitigasi yang perlu kita persiapkan, melihat berbagai potensi kemungkinan termasuk berbagai masukan dari banyak pihak termasuk dari DPR berkaitan dengan potensi-potensi jika nanti ada eskalasi yang kian meningkat, ada pertimbangan-pertimbangan di kawasan yang perlu menjadi catatan penting dalam proses persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji. Artinya segala skema sudah kita mulai siap dari dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang tinggal hitungan bulan, kurang lebih 2 bulan ke depan, di bulan April insya Allah sudah mulai memberangkatkan jemaah. Tentu kita akan terus melihat dan memantau kondisi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, tentu dengan skema dan mitigasi yang telah kita siapkan berkaitan dengan penyelenggaraan, dan tentu prioritas pemerintah dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji Indonesia dalam konteks nanti di bulan April, Mas Bremana. Tapi antisipasinya seperti apa nih Mas Ihsan jika memang nanti perjalanan haji tetap diselenggarakan dengan kondisi yang masih memanas, itu antisipasi untuk soal keamanannya seperti apa? Dan kalaupun misalnya nanti dibatalkan gitu, apa yang kemudian akan dilakukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh? Baik, memang kita siapkan terus berkoordinasi bersama otoritas Arab Saudi dan juga bicara tentang potensi-potensi apakah ada pada titik yang misalnya penyelenggaraan haji tidak dapat dilaksanakan. Kita bisa berkaca misalnya pada fase COVID-19 kita sudah pengalaman tidak memberangkatkan jamaah haji misalnya di tahun pada selama COVID-19, dan di saat haji dibuka 2022 ada pembatasan. Nah, mitigasi serupa juga kita juga pertimbangkan dan siapkan. Apakah nanti yang hanya diberangkatkan dengan range usia tertentu di bawah 65 tahun ke bawah misalnya, dengan porsi 50% jamaah yang hanya bisa diberangkatkan misalnya, bahkan tidak memberangkatkan sama sekali. Kita terus akan melihat dan memantau bagaimana realitas dan dinamika yang terjadi, termasuk dengan berbagai kemungkinan. Yang jelas prinsip kita tadi Mas Bremana bicara tentang memastikan keselamatan dan keamanan jamaah kita, dan juga melihat potensi-potensi yang tentu yang tidak kita inginkan, misalnya berkaitan dengan pembatalan maupun eskalasi yang semakin luas yang mengharuskan kita untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci, Mas Bremana. Tapi sejauh ini terakhir Mas Ihsan, apakah sudah ada komunikasi juga dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait dengan nasib ibadah haji tahun ini? Dan komunikasi terus terbangun dan terjalin hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun juga dari teman-teman perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Dari pemerintah Arab Saudi masih memastikan bahwa proses penyelenggaraan ibadah haji ke depan masih berjalan dengan baik, dan tentu akan ada komunikasi lanjutan jika ada kemungkinan yang tentu terus didiskusikan dan disampaikan jika ada kemungkinan berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang berkaitan dengan eskalasi di kawasan misalnya, dan kami perlu sampaikan kembali bahwa komunikasi terus terjalin dan kita siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan persiapan hingga saat ini sudah dapat dikatakan 95% Mas Bremana dan juga pemirsa untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah ini. Baik, tentunya yang kita harapkan semuanya berjalan lancar ya Mas ya, eskalasi menurun, kemudian
Jikapun memang nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, juga persiapannya sudah dipersiapkan secara matang oleh Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih Mas Ihsan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Wassalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Di bulan Ramadan, pola hidup kita biasanya ikut berubah. Mulai dari jam tidur, pola makan, hingga asupan cairan yang seringkali berkurang selama berpuasa. Kondisi ini tidak jarang berdampak pada kesehatan kulit yang menjadi lebih mudah dehidrasi, tampak kusam, bahkan terasa lebih sensitif. Padahal merawat diri termasuk juga menjaga kesehatan kulit merupakan bagian dari self-love yang penting. Terlebih di momen Ramadan yang juga bertepatan dengan peringatan International Women's Day. Lalu seperti apa cara menjaga kulit agar tetap sehat, terhidrasi, dan tetap terlihat fresh serta glowing selama menjalani ibadah puasa? Pagi ini sudah hadir bersama kita di studio Dr. Agatha, dokter estetika dari The Master, yang akan berbagi tips seputar perawatan kulit selama Ramadan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kabar sehat ya, dokter ya? Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Dokter, ini kan juga lagi Ramadan, bertepatan juga dengan International Women's Day. Nah, ada apa sih dok yang spesial di The Master? Oke, kalau Ramadan nih kan kita seperti yang kita tahu mayoritas orang Indonesia menjalani ibadah puasa. Artinya pasti ada perubahan pola makan, pola minum, dan pola tidur. Dan ternyata perubahan-perubahan itu berdampak ke kesehatan kulit dan penampilan kita. Nah, di situ peran Dermaster. Dermaster ini dia menyediakan serangkaian treatment untuk mengatasi keluhan-keluhan itu meskipun kita harus berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oke. Nah, sebagai skin expert Dermaster, menurut dokter Agatha apa sih dok yang terjadi pada kulit kita kalau sedang berpuasa? Kalau tadi dokter sempat mengatakan kan pola makannya juga berubah ya? Oke, di saat pola makan dan pola minum kita berubah, badan kita itu bisa mengalami kekurangan nutrisi, termasuk kulit kita. Nah, kalau kulit kita dehidrasi, kurang cairan, penampilannya pun akan terlihat lebih kusam, tidak fresh, terus ya jadi nggak glowing seperti itu. Jadinya ya itu harus dirawat lebih ekstra, apalagi sedang menjalani puasa. Oke, nah kalau tadi misalnya kulitnya kering ataupun juga sampai dehidrasi, masalah apa yang bisa muncul dan gimana solusinya, dan kenapa skincare tuh cukup nggak sih dok sebetulnya? Oke, kalau misalnya kulitnya lagi dehidrasi nih, secara looks kan kurang bagus nih, pasti dia terlihat kusam. Tapi secara jangka panjang dia juga kurang bagus Kak. Karena dia bisa menyebabkan skin barrier kita tuh melemah. Skin barrier itu kan pelindung kulit nih. Jadi kalau skin barriernya melemah, yang terjadi kulitnya lebih gampang iritasi, kena kotoran dikit bisa jadi jerawat, kena matahari dikit lebih gampang jadi flek, keriput halus, dan lain-lain. Jadi kalau sudah seperti itu lebih susah lagi untuk diatasi. Jadi kenapa skincare aja nggak cukup? Kalau saya analogikan kira-kira gini, kulit yang kering banget nih, itu kayak kanebo kering, pernah tahu ya? Kanebo kering kan kaku kayak keripik tuh. Ketika kanebo itu kita siram pakai air, dia nggak mungkin langsung basah. Dia pasti butuh waktu, kita butuh rendam dia sampai dia kembali basah. Sama persis dengan kulit kita. Ketika kulit kita itu kering banget nih, terus kita cuman oles pakai skincare itu tidak akan bisa terserap dengan optimal. Begitu kira-kira. Oke, nah kalau treatmentnya itu yang bisa dilakukan apa sih dokter? Kalau di Dermaster kan misalnya ada skin booster ya. Iya, nah betul. itu kenapa bisa perawatan apa yang tepat dan kenapa biasanya orang mau mengambil skin booster? Ya, skin booster itu sangat efektif di saat seperti ini karena tadi balik lagi menggunakan skincare aja nggak akan cukup. Jadi datanglah yang namanya skin booster. Skin booster itu adalah nutrisi yang disuntikan langsung ke bawah kulit. Jadi kalau kita dehidrasi, badan kita dehidrasi, kalau minum aja kan kurang nih, jadi harus diinfus. Sama kalau di kulit kita, kalau dioles aja kurang cukup, kita harus suntik langsung ke bawah kulit. Gitu. Jadi dia efeknya langsung menghidrasi tepat sasaran. Efeknya lebih glowing, hidrasi alaminya segera kembali. Jadinya dia akhir-akhir ini memang sedang populer, terutama di bulan Ramadan dan bulan puasa ini. Oke, berarti efektivitasnya lebih tinggi ya dokter ya? Tentu saja kalau dibanding skincare. Nah gitu dok, kalau misalnya tadi untuk kulit yang kering, kalau misalnya kulit berminyak itu juga butuh nggak sih dok? Karena kan kalau berminyak kayaknya udah lembab ya kulitnya. Iya, ini adalah kesalahan yang sering kali dianggap benar. Oke. Jadi gini, kulit yang berminyak itu ternyata belum tentu hidrasinya bagus. Nggak jarang ternyata pasien saya yang datang dengan keluhan kulitnya berminyak, terus sebenarnya kulitnya dehidrasi.
Kayak gitu, karena minyak dan air itu adalah sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi ketika kulit kita kering sekali, dehidrasi, badan kita itu ada namanya mekanisme kompensasi. Jadi dia itu mau membasahi, dalam tanda kutip membasahi kulit kita, tapi yang bisa dia produksi adalah minyak. Yang terjadi kulitnya bukan basah, tapi malah makin berminyak. Biasanya yang paling khas itu adalah kalau dia baru selesai cuci muka nih, kulitnya feel-nya normal. Atau kadang malah kayak kering, kayak ketarik gitu tuh di mukanya. Tapi setelah makin siang, kulitnya akan makin berminyak, mengkilat-mengkilat, bukan glowing sih, tapi lebih karena minyak. Nah itu ciri khas orang-orang yang kulitnya sebenarnya dehidrasi, tapi keluhannya berminyak gitu. Jadi kalau ditanya masih perlu skin booster atau enggak, tentu saja masih tetap perlu. Karena dengan hidrasi yang baik, biasanya produksi minyaknya akan lebih terkontrol. Oke, jadi jangan salah kaprah ya kalau misalnya berminyak belum tentu itu kulitnya lembab berarti dokter ya. Nah dokter, kenapa sih orang itu suka untuk atau pasien dokter juga banyak yang memilih skin booster? Apa spesialnya skin booster di Dermaster dan dengar-dengar nih dok, apa benar sih treatment di Dermaster tuh katanya mahal dok? Nggak salah. Oke, tapi kalau kita mau ngomongin harga untuk menentukan mahal atau murah kita harus lihat dari kualitasnya. Oke, ini yang membedakan ya gitu ya. Jadi kalau di Dermaster ada harga ada kualitas tentu saja. Yang perlu diingat ketika seseorang itu datang ke klinik kecantikan, yang dibayarkan itu bukan hanya produk yang disuntik. Tentu saja ada skill dokternya dalam menyuntikkan, dalam menganalisa wajah dan lain-lain. Saya flexing sedikit boleh ya? Boleh silakan dokter. Jadi dokter di Dermaster itu trainingnya memang nggak main-main. Mulai dari internal, nasional sampai internasional. Kebetulan saya sendiri juga kepala training di Dermaster. Jadi saya tahu persis gimana dokter-dokter itu dilatih sampai benar-benar skillful. Selain dokter, jangan lupa juga ada servis. Servis di Dermaster itu mulai dari pasien turun dari kendaraannya, masuk treatment dengan dokter sampai pulang. Kalau setelah treatment namanya aftercare, itu semua berjalan dengan sangat baik. Salah satu contohnya aja kalau di Dermaster nih pasien kalau pulang, pasien itu bisa dapat nomor handphone dokternya loh. Jadi bisa chat japri ini tiap hari, mau kapanpun anytime ada keluhan, nggak perlu lewat admin. Kalau lewat admin kan kadang malu-malu juga ya kita ya. Terus lama lagi nunggu adminnya ke dokternya dulu, nanti dari dokter balik lagi seperti itu. Jadi itu salah satu aftercare yang kita berikan. Itu selain dokter, terus servis, ada juga produknya. Produknya yang kita pilih adalah yang memang sudah pasti berkualitas. Itu skin booster sebenarnya kalau mau ngomong di dunia ini banyak sekali. Tapi yang masuk ke Dermaster itu sudah disaring yang berkualitas. Nah kembali ke situ pilihannya sebenarnya skin booster itu ada banyak. Ada yang fokusnya untuk hidrasi, ada yang fokusnya untuk mencerahkan, anti-aging, stimulasi kolagen, tekstur dan lain-lain. Dokter yang bagus adalah dokter yang bisa menentukan skin booster mana nih yang cocok untuk pasien yang ada di depan dia saat ini. Itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan dan ya diharapkan nggak upselling nih dokter ya berarti? Betul. Jadi ya kalau memang keluhannya kulitnya kering ya setelah treatment harapannya kulitnya jadi lebih lembab, glowing alaminya keluar dan lain-lain. Ada rekomendasi nggak dok misalnya perawatannya itu dilakukan misalnya berapa kali jangka waktunya? Apakah sebulan 3 kali kah, 4 kali? Oke, untuk skin booster biasanya kami sarankan di 1 bulan sekali dulu sampai hidrasi dan nutrisi kulitnya itu sudah kembali lebih baik. Biasanya jarak untuk menyuntikkan skin boosternya itu lebih panjang lagi. Oke, tapi kalau misalnya dilakukan dalam waktu sebulan, skin booster cukup nggak sih dok atau butuh perawatan lain gitu misalnya? Yang biasanya akan dikombinasi sih, tetap ada kombinasi. Skin booster itu kan fungsinya hanya menutrisi dari dalam. Oke, nah ini semakin menarik nih. Nah dok, spill dong ada Ramadan offers nggak nih dari Dermaster supaya bisa tetap fresh, aktif, glowing selama Ramadan ini? Tentu saja ada, nggak usah khawatir. Selama bulan Ramadan untuk skin booster kami ada diskon 15% di seluruh cabang Dermaster di Indonesia. Bukan hanya skin booster, sebenarnya masih ada beberapa promo lain. Fungsinya adalah untuk memastikan pasien-pasien kami bisa lebaran dan liburan dengan kondisi wajah terbaiknya. Oke, ini buat persiapan nanti lebaran makin glowing, terutama buat yang udah punya THR ya dokter. Betul. Buat skin booster sebagai tadi self love juga ya dokter. Self love yes. Untuk menjaga kesehatan kulit. Terima kasih dokter Agatha, dokter estetika dari Dermaster sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu dokter Agatha. Ya, saudara, hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu malam membuat sejumlah kawasan dan ruas jalan protokol di Jakarta terendam banjir. Kondisi ini membuat sejumlah kendaraan mengalami mogok. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Iran mengatakan Garda Revolusi Islam telah memulai gelombang baru serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap fasilitas militer Amerika Serikat dan sejumlah lokasi di Israel. Iran merilis video yang menunjukkan peluncuran rudal yang diidentifikasi sebagai Fatah dan Emad. Televisi pemerintah Iran menggambarkan rudal-rudal tersebut sebagai peluncuran ke titik tepat sasaran dan menghantam titik strategis. Garda Revolusi Islam mengatakan telah menargetkan pusat militer dan logistik Amerika dan Israel dengan drone dan rudal dan menghancurkan lokasi yang ditarget secara presisi. Sementara itu, saudara, militer Israel menyebut sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan rudal Iran yang diluncurkan ke sejumlah titik di kota Tel Aviv. Sejumlah rudal yang meluncur ke sejumlah titik di kota Tel Aviv terlihat meledak di udara di atas instalasi militer Israel yang berada di dekat kawasan pemukiman. Iran masih terus meluncurkan serangan rudal ke kota Tel Aviv dan menghancurkan sejumlah lokasi instalasi militer Israel. Berikutnya, saudara, Presiden Iran sampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tegaskan tak akan serang negara tetangga kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Ia juga menyampaikan peringatan kepada negara-negara tetangga yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam konflik untuk tidak boleh menjadi mainan di tangan imperialisme. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد، فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما قهرمانانی که جان مرکفند و زندگیشون. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran, berserang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Namun Duta Besar Iran untuk Indonesia menegaskan Iran tidak menerima negosiasi dalam perang ini. Konflik Timur Tengah kian memanas dan meluas. Indonesia menyesalkan ketegangan yang terjadi. Indonesia ingin mengambil peran menjadi mediator bagi ketiga negara yang berkonflik, yakni Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Jimli Asyidiki mengatakan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif untuk misi perdamaian. Kunjungan itu bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan meredam ketegangan menyusul serangan militer terhadap Iran oleh pihak yang didukung Amerika Serikat. Ini untuk mencegah eskalasi sambil tadi Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Merespon inisiatif Indonesia menjadi mediator perang Iran, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Burujardi menegaskan Iran tidak akan menerima negosiasi dalam bentuk apapun. Pasalnya, serangan tetap diluncurkan ke Iran setelah proses negosiasi. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم و هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم.
Sepekan sudah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi perang akan berlangsung 4 hingga 5 minggu ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin malam membuat akses jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur terendam banjir pada Minggu dini hari. Banjir setinggi 30 hingga 60 cm merendam jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan terpaksa melaju perlahan, bahkan beberapa sepeda motor mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat drainase tidak mampu menampung debit air. Petugas pun mengerahkan 3 pompa portable untuk menyedot genangan air di lokasi. Banjir juga merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Kondisi ini membuat sejumlah kendaraan, baik motor maupun mobil yang nekat melintas, mogok. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore dan membuat permukaan air Kali Cengkareng meluap. Pengguna jalan yang melintas di ruas Jalan Daan Mogot diimbau untuk mengutamakan keselamatan dan disarankan memilih jalur yang lebih aman. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat menerobos banjir setinggi 40 cm di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir terjadi akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase, sehingga air tidak mengalir dengan baik. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 pun mogok karena nekat menerobos banjir dan arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro mengalami kemacetan hingga 1 km. Dan Saudara, kita akan pantau situasi terkini banjir di kawasan Daan Mogot bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Ricky Sultana. Nanda, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah ketinggian air semakin meningkat? Selamat pagi Okta dan juga saudara, langsung saja saya gambarkan bersama dengan juru kamera Ricky Sultana. Saya tepatnya sekarang berada di depan Ciputra Mall menuju ke arah Daan Mogot juga salah satunya, Okta juga saudara. Seiring kami mencoba untuk menyusuri daerah Daan Mogot yang informasinya memang cukup terendam banjir. Tadi kami menarik perhatian kami tentunya di sini karena kenapa Okta dan juga saudara? Karena ada cukup genangan air di sini, bahkan sampai menyentuh ketinggian di 60 cm, Okta dan juga saudara. Bahkan kendaraan-kendaraan roda 4, truk dan bus sampai dengan Transjakarta sempat tertahan sampai tidak bisa bergerak. Dan antriannya mengular cukup panjang ke belakang, kira-kira dari Ciputra Mall sampai ke Central Park. Nah, ini dikhawatirkan akan terus mengular ke belakang begitu ya, semakin panjang. Maka dari itu kami melihat di sini sudah ada beberapa personil pihak polisi yang berjaga untuk bisa mengurai sampai dengan bisa memastikan bahwa kendaraan-kendaraan ini agar bisa melaju namun dengan perlahan dan juga mengambil lajur paling kiri. Nah, Oktan juga saudara, di sini juga banyak sebenarnya kendaraan. Tampaknya di sini di sebelah kiri saya banyak juga kendaraan roda 2 yang terhenti bahkan sampai dengan mogok. Bahkan tadi cukup banyak sekali kendaraan yang sekarang sudah mulai kembali berjalan. Dan kalau bisa saya gambarkan saat ini kondisinya kembali hujan, Okta dan juga saudara. Jadi tampaknya kendaraan roda 2 yang mogok ini juga sesegera mungkin mencari tempat berteduh karena kendaraan masih belum bisa berjalan dan sembari membetulkan kendaraan mereka. Nah, Oktan juga saudara gambarannya, jadi untuk Anda mungkin yang hendak melintasi daerah di sekitar Central Park menuju ke Daan Mogot melewati Ciputra Mall, untuk flyover dari pembagian jalur yang menuju ke jalur melalui Jembatan Layang ya Okta, langsung menuju ke arah Jembatan 3 Pluit, ini ditutup. Nah, kita sebenarnya masih menunggu informasi kenapa demikian hal ini ditutup. Apakah memang kedalaman air cukup tinggi sehingga ini harus ditutup dari hulunya atau di titik
tempat saya melaporkan saat ini, tapi ini akan coba kami konfirmasi kembali. Yang jelas Okta dan juga saudara yang harus diingat bahwa memang di sini airnya cukup, kalau saya melihat ketinggian air masih belum surut, bahkan semakin tinggi. Karena kenapa? Hujan semakin deras, Okta dan juga saudara, ini dikhawatirkan air akan semakin meningkat, apalagi ketinggian sekarang yang bisa saya ukur kurang lebih di 60 cm dengan sepanjang kira-kira 200 sampai dengan 300 meter dari Ciputra Mall ke arah SMA Penabur. Nah, ini harus menjadi perhatian juga. Banyak juga tadi kalau misalkan saya perhatikan, banyak kendaraan roda 4 khususnya, karena melihat sudah ada antrian cukup panjang, mereka akhirnya memutar balik dengan cara mundurkan kendaraan mereka dan mengarahkan kendaraan mereka menuju ke arah Tanjung Duren. Nah, ini harus diwaspadai bagi Anda. Bahkan kita bisa melihat, Okta, ada truk yang akhirnya tidak jadi untuk melaju melalui flyover begitu ya. Banyak kendaraan yang putar balik, tidak hanya truk saja, ada juga motor. Tampaknya ketinggian air juga cukup tinggi di arah menuju ke Jembatan 3 atau Peluit. Nah, ini juga yang menjadi antisipasi dari polisi agar ini tidak membahayakan bagi kendaraan yang memutar balik begitu ya. Tadi kami juga mendengar woro-woro dari para pengendara roda 2, tampaknya yang memutar balik bahwa ketinggian air dari turunan flyover menuju ke arah Jembatan 3 atau Peluit dari pangkalnya di depan Ciputra Mall ini cukup tinggi. Jadi mereka memutuskan untuk penanggulangan secepat mungkin seperti adanya portable yang diterahkan di sini, Okta juga saudara, karena ini masih bergulir sampai dengan saat ini. Hujan kembali deras di sini dan banyak kendaraan juga yang tampaknya khususnya roda 2 ya yang kebingungan ini mau melanjutkan perjalanan mereka atau berhenti sejenak atau bagaimana. Mereka masih berpikir-pikir, tapi tampaknya sekarang untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan besar ini mencoba perlahan disarankan oleh polisi untuk maju perlahan begitu ya, untuk mengambil lajur paling kiri. Sementara demikian, Okta. Baik, tentu kita harapkan genangannya segera surut, karena tadi kalau terlihat banyak kendaraan yang was-was begitu, kendaraannya menjadi mogok karena melewati jalan tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultana. Selamat bertugas kembali. Saudara, sebuah drone, ya kami akan kembali dengan informasi lainnya. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara, sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai pada hari Sabtu waktu setempat. It's coming to the airport again. Ya Allah, straight to the airport. Video amatir milik warga merekam sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai. Ledakan terjadi di samping area Concourse A bandara. Belum jelas seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, meskipun cukup dekat untuk menghancurkan jendela bandara. Did it hit the aircraft? No, it hit next to us here actually. Je pense, yeah. It's another drone. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.